Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas lagi tentang soal CPNS untuk ujian tahun 2024. Itu ada materi dan soal asli, ada juga triknya, tes intelijensi umum, silogisme part 2, serta soal tambahan mirip soal asli. Yang pertama adalah soal latihan yang sudah kita berikan di episode sebelumnya. Ini soal latihan nomor 2 ya. Semua orang kampung Y senang makan ubi bakar. Kemudian tidak ada orang kota X yang senang makan ubi bakar. Simpul yang tepat untuk pernyataan di atas adalah A. Semua orang kota X senang makan ubi bakar. B. Sebagian orang kota X senang makan ubi bakar. C. Tidak ada orang kota X merupakan orang kampung Y. D. Sebagian orang kampung Y senang makan ubi bakar. Dan E. Ubi bakar merupakan kesenangan orang kota X. Nah, kita lihat ini adalah soal prediksi atau soal latihan untuk CPNS tahun 2024. Jawabannya adalah, kita misalkan P itu adalah orang kampung Y, kemudian Q-nya itu adalah senang makan ubi bakar, kemudian R-nya adalah, X-nya adalah orang kota X. Maka premis 1, semua orang kampung Y senang makan ubi bakar. Kemudian premis 2, tidak ada orang kota X yang senang makan ubi bakar. Nah, selanjutnya kita ingat notasi ini ya, premis 1, semua anggota P adalah anggota X, anggota Q, kemudian X bukan anggota Q, maka kesimpulannya X bukan anggota P. Nah, juga misalnya ini yang sama triknya juga yang sama kata-katanya itu tidak masuk dalam kesimpulan ya. Sehingga di sini kesimpulannya tidak ada orang kota X yang merupakan orang kampungnya sesuai dengan pola notasi ini. Berarti di sini tidak ada orang kota X merupakan orang kampung Y. Nah, di sini masih ada makan ubi bakarnya, berarti ubi bakar itu ada di dua ya, di premis 1 dan premis 2 ada ubi bakar, maka yang masih mengandung ubi bakar itu salah ya. Jadi yang benar di sini yang tidak mengandung ubi bakar itu hanya C ya. Tidak ada orang kota X merupakan orang kampung Y. Jadi bagian C. Kesimpulannya itu tidak ada orang kota X yang merupakan orang kampung Y. Berarti jawabannya benar adalah bagian C ya. Selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, ini merupakan juga terlatar dari penelitian langsung ya. Notasinya adalah premis 1, semua anggota P adalah anggota Q. Premis 2, sebagian air adalah anggota Q. Ini hasilnya kesimpulan itu tidak bisa disimpulkan. Ya, contoh misalnya begini. Premis 1, semua siswa suka main game. Kemudian premis 2-nya, sebagian guru suka main game. Nah, dari sini kita tidak bisa menyimpulkannya. Kenapa? Tidak mungkin kesimpulannya adalah sebagian guru merupakan siswa ya, atau sebagian siswa merupakan guru. Karena posisinya hubungannya itu cuma sama di bagian game, tapi tidak menandakan bahwa guru dan siswa itu bisa diposisikan dalam hal yang sama. Jadi berbeda ya, cuma kegambarannya sama, tapi tidak bisa dihubungkan karena tidak ada keterangan atau informasi selanjutnya yang menyatakan hubungan siswa dengan guru. Nah, itu juga merupakan tidak bisa juga dikatakan guru merupakan siswa atau sebagian siswa merupakan guru. Jadi tidak cocok untuk itu. Cuma meskipun sama, berarti hasilnya ini tidak bisa disimpulkan hubungan antara siswa dan guru karena gara-gara main game. Nah, itu maksudnya ya. Selanjutnya, contoh lainnya, premis 1, semua kupu-kupu bersayap. Premis 2, beberapa hewan bersayap. Kesimpulan premis di atas adalah semua hewan adalah kupu-kupu yang bersayap. Beberapa kupu-kupu adalah hewan, beberapa kupu-kupu bukan hewan. D, semua kupu-kupu bukan hewan. E, tidak dapat disimpulkan. Nah, jadi ini merupakan soal prediksi CPNS ya tahun 2024. Nah, kita jawab. Premis pertama menyatakan bahwa semua kupu-kupu memiliki sayap. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Nah, kemudian premis kedua menyatakan bahwa beberapa hewan memiliki sayap. Berarti sama-sama ya, memiliki sayap. Namun informasi yang diberikan premis tidak cukup untuk menentukan apakah semua hewan yang bersayap adalah kupu-kupu atau tidak ya. Ada beberapa hewan yang bersayap bukan kupu-kupu, seperti burung, kelelawar atau lebah atau dan lain-lainnya. Oleh karena itu tidak ada kesimpulan dapat ditarik secara logis dari premis yang diberikan. Nah, tidak ada mengatakan bahwa bisa mengatakan bahwa burung adalah kupu-kupu ya, tidak bisa juga. Yang jelas tidak ada kesimpulan bisa ditarik dari situ.
tidak berhubungan meskipun mereka sama-sama bersayap, ya, tidak ada hubungannya. Sehingga yang jawaban yang benar itu adalah bagian E, tidak dapat disimpulkan. Suka dengan videonya? Like dong. Selanjutnya, tips dan triknya sebenarnya begitu saja. Ya, premis semua P maka Q, sebagian atau semua R maka Q, maka itu tidak bisa disimpulkan. Jadi kalau modelnya seperti itu, berarti semuanya tidak bisa disimpulkan karena tidak ada penjelasan selanjutnya atau informasi selanjutnya tentang hubungan P dengan R. Ya, cuma sama-sama Q. Sama-sama ada unsur Q, tapi tidak ada unsur atau informasi selanjutnya yang menyatakan bahwa P apa terhadap R, ya, hubungannya apa terhadap R, ya, tidak ada. Sehingga kesimpulannya itu tidak dapat disimpulkan. Jadi jawabannya adalah E, ya, tidak dapat disimpulkan. Selanjutnya, nomor 1, premis 1. Semua mahasiswa Universitas X pintar. Premis 2, Ani bekerja di Universitas X. Kesimpulannya, Ani adalah mahasiswa Universitas X. B, Ani bukan mahasiswa Universitas X. C, Ani pintar. D, Ani tidak pintar. E, tidak dapat disimpulkan. Ini merupakan soal asli FR yang sudah masuk di ujian CPNS, ya. Ini ujian CPNS tahun 2023. Nah, kita lanjut saja dulu. Premis 1, semua P maka Q, kedua sebagian atau semua R maka Q. Nah, di sini merupakan soal SKD CPNS tahun 2023, ya. Nah, premis 1, semua mahasiswa Universitas X pintar. Nah, ini bekerja di Universitas X. Nah, logikanya nanti kesimpulannya itu tidak ada Universitas X, ya. Harus tidak ada Universitas X, berarti AB-nya ini sudah salah. Sehingga kita lihat kesimpulannya itu tidak dapat disimpulkan sesuai dengan hal yang sudah kita pelajari tadi. Alasannya adalah informasi dari premis tidak cukup untuk menentukan apakah Ani atau pintar atau tidak. Tidak ada penjelasannya. Dia cuma katakan semua mahasiswa Universitas X pintar. Ani bekerja di Universitas X. Bisa saja Ani itu bukan mahasiswa. Bisa saja itu bisa saja dia tidak jelas bahwa apakah dia mahasiswa atau tidak, ya. Dan ini X tidak memberikan informasi tentang apakah Ani adalah mahasiswa atau bukan. Dia cuma katakan bekerja. Kan bisa saja mahasiswa nyambi kerja. Bisa juga ya memang bekerja di situ. Ya tidak ada kejelasannya sehingga kita tidak bisa mengambil kesimpulan karena tidak ada kejelasan. Ya, begitu. Jadi ini bisa dibaca alasannya, ya. Ya. Jadi jawabannya adalah E, tidak dapat disimpulkan. Kemudian ini merupakan soal latihan sebagai uji coba untuk untuk latihan soal yang memiliki kemiripan dengan model tadi. Nah, ini adalah premis satunya, kita lihat. Semua orang yang memakai topi adalah petugas keamanan. Premis 2, Ani memakai topi. Kesimpulannya adalah Ani adalah petugas keamanan. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. B, Ani bukan petugas keamanan. C, tidak semua orang yang memakai topi adalah petugas keamanan. D, tidak ada orang yang memakai topi adalah petugas keamanan. D, E, Ani bekerja di luar ruangan. Nah, ini jawabannya ada pada part 3 mendatang. Nah, kemudian kita lihat sekelumit pepatah atau nasihat. Keberuntungan itu bukan untuk dinanti, tapi untuk dicari. Semakin banyak kita mengambil peluang, semakin banyak keberuntungan datang. No name. Jadi semakin banyak kita latihan, akan semakin banyak keberuntungan datang untuk bisa kita lulus ujian CPNS tahun 2024. Semoga apa yang saya terangkan di video ini bisa menjadi bahan pelajaran atau bahan informasi untuk semua teman-teman yang akan mengikuti ujian CPNS tahun 2024 dan semoga lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.